Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syafa Putra Wijaya dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478-2071. Di sini saya akan membuat video hands-on Network Programming 2 eh, pada minggu ke-6 tentang NetMiko dan YAML. Nah, di sini ada 4 exercise, yang dimana yang pertama menggunakan lab dan yang sama dengan minggu lalu. Sudah pyenv install dan syslog install. Lalu pastikan save perangkat dan NAC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid. Lalu konfigurasi SSH pada switch maupun router. Jangan lupa untuk matikan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah saya buat topologinya. Lalu lanjut ke exercise kedua, itu konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Install NetMiko pada NAC atau NAC. Pastikan NAC telah terhubung ke internet, lalu install NetMiko menggunakan pip. Lalu membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Untuk mengkonfigurasi switch, membuat VLAN 10 dan router mengaktifkan interface loopback 0. Oke, jadi di sini saya sudah menginstal ini ya, NetMiko. Nah, di sini kita akan coba cek IP dari setiap device. Ini kita bagi dua di sini. Nah, ini kita show IP interface brief. Nah, di sini IP untuk switch 10.2 yang ada di VLAN 1, sedangkan di router itu IP-nya Ethernet 0/0 dan IP-nya 10.1. Oke, jadi di sini kita coba dulu SSH ke switch dan juga router. Jadi caranya adalah SSH, username Seva, lalu add dengan IP ya. IP switch tadi 10.1. Kita coba passwordnya Polinella. Oke, di sini berhasil ya. Berhasil SSH. Login, WR, exit. Oke, di sini berhasil mencoba SSH ke switch ke router. Lalu kita akan coba ke switch Polinella. Berhasil juga di sini ya. Oke. Jika sudah, tadi membuat script Python dengan NetMiko dan Python. Nah, untuk mengecek Python-nya itu versi Python-nya ialah Python min version. Nah, oke, di sini versi Python-nya 3.9.19. Lalu kita netmiko.conf.py. Nah, di sini saya sudah membuat ini ya, netmiko.conf.py. Jadi tujuan filenya ini demonstrasi dasar netmiko buat loopback 0 pada router dan VLAN 10 pada switch. Ini kodenya. Nah, di sini berisi device, yaitu dari router dan switch. Mulai dari device type-nya, hostnya itu kita isi dengan IP, username dan password yang kita buat, serta secret, dan juga switch. Kita isi dengan device type, hostnya untuk IP dari device-nya, username dan password yang kita buat. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk connect handler ini, connect handler ini membuat koneksi SSH ke device. Lalu untuk send config underscore set ini, CMDS yang ini ya, itu mengirim list perintah sebagai mode konfigurasi. Lalu untuk save config ini mencoba helper netmiko untuk menyimpan jika tidak ada fallback write memory. Sekarang kita coba jalanin.
netmiko.conf.py-nya. Netmiko, kita jalan ke running. Yap, di sini berhasil ya mengkonfigurasi untuk ke router itu membuat interface loopback dengan IP address 10.10.10.1 dan 255.255.255 dengan subnet masknya. Dan untuk switch itu membuat VLAN 10 dengan nama VLAN 10 student. Tapi di sini kita nggak akan bisa ngejalanin file dari script netmiko dan conf.py ini kalau kita nggak buat device YAML-nya. Nah, ini isi dari device YAML itu ada dua device. Sebenarnya seluruh device yang ada di topologi. Di sini saya di sebuah topologi ada satu router dan satu switch. Yang dimana isinya adalah nama dari device-nya, lalu host itu IP dari device, misal nama untuk router 1 IP-nya 10.1, device type-nya Cisco_iOS, username-nya Seva, password-nya Polinella, dan juga secret-nya Polinella. Ini yang saya buat ketika saya mengkonfigurasi SSH. Lalu untuk selanjutnya adalah namanya switch 1 atau SW1 dengan host ataupun IP 10.2, device type-nya Cisco_iOS, username-nya Seva, dan password-nya Polinella. Jadi kalau kita tidak membuat device YAML ini, kita tidak akan bisa menjalankan netmiko_conf.py-nya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi isinya tadi itu info koneksi tiap device. Lalu selanjutnya kita ke yaml.conf.py ya. Ini salah, bentar. Nano yaml.conf.py. Nah, tujuan file ini untuk meload device YAML ya di sini. Nih, devload device with open device YAML, melakukan koneksi ke setiap device. Lalu ini membedakan router ataupun switch berdasarkan name atau nama, lalu terapkan konfigurasi loopback 1 atau VLAN 100. Ini adalah versi yang aman dari error seperti type error, init got an unexpected keyword argument name. Jadi di sini untuk kodenya param ini menghapus name sebelum pemanggilan connect handler sehingga mencegah type error. Lalu log sederhana dicetak supaya kita tahu proses mana yang sedang berjalan. Lalu untuk conf_config digunakan bila tersedia, jika tidak kita kirim write memory. Ini ya consent command-nya write memory. Sekarang kita coba jalanin Python 3 YAML conf.py-nya. Oke, di sini berhasil ya. Untuk file yang yaml.conf.py itu mengkonfigurasi interface loopback 1 di router 1 dengan memasukkan IP address 10.11.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.255, lalu dino shutdown, lalu end. Lalu untuk konfigurasi switch satunya membuat VLAN 100, lalu memberikan nama VLAN 100 adalah dengan VLAN 100_campus. Jadi sekarang kita cek, karena kita sudah menjalankan kedua file Python-nya yang mulai dari yaml conf.py dan juga
netmiko_conf.py. Sini kita cek ya. Kita buka router. Sini aja. Dan kita buka. Kita buka nih. Lalu show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk ya untuk interface yang tadi dikonfigurasi dengan kode netmiko.conf_conf.py dan juga YAML_conf.py itu membuat loopback 0 dan loopback 1 di router dengan IP address 10.10.10.1 dan 10.11.11.1. Lalu untuk switchnya kita cek show VLAN brief. Nah, di sini sudah sesuai juga berdasarkan runningan dari script Python dari YAML_conf.py dan juga netmiko_conf.py itu membuat 10 VLAN 10 dan VLAN 100. Nah, untuk VLAN 10 namanya VLAN 10_student dan di sini statusnya aktif. Dan untuk VLAN 100 name-nya VLAN 100_campus dan statusnya juga aktif. Mungkin segini saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.